Bayangkan sebuah dunia di mana luka goresan kertas di jarimu adalah sebuah vonis mati. Tidak ada antibiotik, tidak ada ruang operasi yang steril, dan tidak ada satupun dokter di bumi yang bisa menolongmu. Karena semua senjata medis kini sudah tidak lagi berguna. Ini bukan naskah film horor tahun 2050. Ini adalah monster yang sedang kita beri makan di laboratorium kita saat ini. Tepat saat kamu sedang menonton video ini. Dunia hari ini sedang terhipnotis oleh keajaiban baja dan silikon. Kita terlalu sibuk untuk mengagumi raksasa manufaktur yang melahirkan mesin-mesin pintar dan kecerdasan buatan yang seolah bisa menyelesaikan semua masalah manusia. Kita merasa sudah menjadi Tuhan karena mampu menciptakan logam yang bisa berpikir. Namun, di balik gemerlap inovasi yang megah itu, ada sebuah ancaman yang bergerak jauh lebih senyap, jauh lebih liar, dan jauh lebih mematikan daripada kegagalan sistem komputer dimanapun. Sementara, kita bisa menarik kembali mobil yang cacat produksi atau mematikan server AI yang error. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada biologi. Sekali sebuah eksperimen mikroskopis terlepas dari cawan Petri, tidak ada tombol recall, tidak ada tombol off. Kita sedang berlomba menciptakan masa depan yang bersih menggunakan bioteknologi, tanpa sadar bahwa kita mungkin sedang mendesain pemangsa kita sendiri. Satu kesalahan kecil dalam protokol keamanan telah menciptakan jurang antara keselamatan peradaban dan kepunahan dengan niat yang sangat mulia, menyelamatkan bumi. Bayangkan, sebuah dunia tanpa sampah plastik yang mencekik lautan. Ilmuwan menemukan harapan pada bakteri Ideonella saccharinensis, sebuah organisme kecil yang memiliki kemampuan ajaib untuk memakan plastik PET. Inilah solusi atau keagungan sains untuk kiamat lingkungan kita. Namun, manusia tidak pernah puas dengan kecepatan alam. Menggunakan rekayasa genetika, para peneliti menciptakan super enzim yang dirancang untuk menghancurkan plastik ribuan kali lebih cepat. Tapi inilah letak kesalahannya. Jika kita melepaskan bakteri super ini ke alam liar, untuk membersihkan lautan, siapa yang bisa menjamin mereka akan berhenti hanya pada sampah? Secara biologi, bakteri yang dirancang menghancurkan polimer bisa saja bermutasi dan mulai memakan kabel internet bawah laut yang melindungi data dunia, isolasi pipa gas, hingga katup jantung sintesis di dalam tubuh manusia. Kita sedang bermain dengan Grey Goo versi biologis, sebuah organisme yang bisa mereplikasi diri dan memakan infrastruktur peradaban. Ambisi untuk membersihkan bumi bisa saja berakhir dengan menguapnya semua teknologi yang menopang tubuh kita, karena kita tidak bisa menghentikan lapar mereka yang kita buat sendiri. Mari kita bedah kengerian ini dari sisi mikrobiologi. Bakteri adalah makhluk paling adaptif di alam semesta. Mereka tidak butuh jutaan tahun untuk berevolusi. Mereka hanya butuh hitungan menit. Mereka memiliki kemampuan horizontal gene transfer, sebuah cara berbicara antar spesies di mana mereka bisa saling bertukar kode genetik untuk bertahan hidup. Ketika kita membanjiri dunia dengan antibiotik secara ugal-ugalan, kita sebenarnya sedang melatih bakteri-bakteri ini di sebuah camp militer raksasa. Sains mencatat kemunculan NDM1, sebuah kode genetik perusak yang bisa berpindah ke jenis bakteri apapun dan membuatnya kebal terhadap hampir semua obat terkuat di bumi. Horor sains yang sebenarnya adalah bakteri-bakteri ini justru berevolusi di limbah pabrik farmasi. Mereka belajar dari racun yang kita ciptakan untuk membunuh mereka. Kita secara tidak sengaja telah mendesain ekosistem di mana hanya monster yang bisa bertahan hidup. Saat ini, di bawah mikroskop di seluruh dunia sedang terjadi perlombaan senjata. Dan sayangnya, bakteri yang sedang memenangkan perlombaan itu dengan kecepatan yang melampaui kemampuan kita menciptakan penawarnya. Mereka bukan sekedar sel mati. Mereka adalah intelijen kolektif yang sedang mengepung peradaban kita. Kejadian nyata adalah bukti yang paling menakutkan. Tahun 2011, di NIH Clinical Center, rumah sakit paling prestisius di Amerika, horor itu menjadi nyata. Sebuah pasien membawa bakteri super bernama KPC. Pihak rumah sakit melakukan segalanya. Sterilisasi robotik, dinding pemisah permanen, hingga
protokol dekontaminasi tingkat tinggi. Mereka mengira mereka sudah aman. Mereka salah besar. Bakteri itu tidak hilang. Ia hanya bersembunyi. Beberapa minggu kemudian, KPC muncul kembali pada pasien lain yang bahkan tidak pernah bersentuhan dengan pasien pertama. Bakteri maut ini ditemukan bersembunyi di dalam saluran air wastafel, di sela-sela peralatan medis yang dianggap steril, dan di tangan para ahli yang paling teliti sekalipun. KPC menyebar seperti hantu, menewaskan 11 orang tanpa bisa dihentikan oleh satupun antibiotik. Inilah masalah yang sebenarnya. Sebuah pengingat bahwa meskipun kita memiliki teknologi bernilai miliaran dolar, kita tetap tidak berdaya melawan organisme satu sel yang telah belajar cara menghindari kematian. Laboratorium yang melakukan riset gain of function yang sengaja memperkuat virus untuk riset setiap hari sedang berjudi dengan nasib kita semua. Jika tren ini berlanjut, para ahli memprediksi bahwa pada tahun 2050, infeksi bakteri akan membunuh 10 juta orang setiap tahun, melampaui angka kematian akibat kanker. Kita sedang meluncur menuju era pasca antibiotik, sebuah masa depan di mana operasi sederhana, luka kecil saat berkebun, atau infeksi biasa bisa menjadi vonis mati. Kita terlalu sibuk mengejar kecepatan raksasa manufaktur dan kecerdasan buatan, tapi kita lupa membangun rem yang cukup kuat untuk ambisi biologis kita sendiri. Tragedi monster mikroskopis ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan adalah bentuk bunuh diri massal yang paling lambat. Kita mencoba menjinakkan alam dengan kode genetik, tapi alam selalu menemukan celah untuk memukul balik lebih keras. Mobil bisa hancur di tebing, roket bisa meledak di angkasa, tapi monster mikroskopis ini menghancurkan kita dari dalam darah kita sendiri. Menurut kalian, apakah kita harus berhenti mendesain ulang kehidupan, ataukah kita sudah terlambat untuk kembali? Terima kasih telah menyimak. Ingatlah, musuh terbesar manusia bukanlah sesuatu yang besar di luar sana, melainkan sesuatu yang kecil yang kita buat sendiri. Sampai jumpa di konten berikut.